Aku tiga itu apapun yang kita anggap sebagai diri kita yang masih berubah, come and go, maka dia nggak bisa dipegang. Karena kalau sudah bisa mengamati aku yang banyak ini, aku tiga itu pikirannya, perasaannya, baru kita mulai sadar bahwa untuk bahagia nggak perlu apa-apa. Come and go itu tetap akan terjadi gitu. Bukan berarti kalau orang udah hidup di aku dua tuh hidupnya jadi kaya, jadi ini, enggak masalah, ada yang datang gitu, tapi nggak terpengaruh gitu. Sehingga ketika saya mengalami itu, saya mengatakan yes Allah gitu. Dan pada saat seperti itu baru bisa dimengerti kata-kata dalam tradisi Islam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup Allah bagiku. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Damai. Alright, kita masih dalam perjalanan kesadaran diri yang seru banget ya. Kemarin kita udah mulai membuka dengan aku tiga gitu ya. Dan mungkin pendalaman aku tiga, aku dua, aku satu ini kita akan mengalir gitu. Dan ini satu rangkaian sebetulnya dari perjalanan kita kemarin, jalan menuju Tuhan gitu. Karena pada dasarnya ini akan menjadi satu kesatuan untuk kembali kepada kesadaran yang utuh. Nah, kita akan menikmati perjalanan-perjalanan dari tiga ke dua ke satu. Dan karena ini sangat penting dan fundamental, jadi kita akan sesantai mungkin gitu ya. Benar. Mas Ani, Bang Dame ya, serelax mungkin supaya beneran partikel-partikelnya kita bisa ngerti secara detail dan mudah untuk kita aplikasikan di keseharian. Oke, kita ulang bahwa aku satu itu sumbernya gitu ya, terpercik menjadi aku dua. Dan aku tiga ini yang sudah mulai punya cover yang disebut sebagai nafs gitu. Sehingga diwadahilah dengan jasad ini. Dan kita akan pretelin nih satu-satu si tiga ini sebetulnya bagaimana sih. Dan kenapa kita banyak terjebak di tiga. Langsung ke Mas Sony, silakan Mas. Terima kasih Kang Abu, Bang Damai. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya karena topiknya rada berat. Aku tiga itu adalah sekumpulan dari segala sesuatu di luar diri sejati kita gitu ya. Ada yang sifatnya itu internal gitu ya. Ada eksternal. Jadi yang internal itu apa? Internal itu adalah ada yang ada di dalam diri jiwa itu dan dibawa setiap saat dalam perjalanan kehidupan. Sebagai contoh misalnya pikiran. Pikiran itu nggak berhenti setelah kita mati. Orang mati masih punya pikiran gitu loh. Dan akan terus-menerus dibawa gitu. Perasaan itu akan terus dibawa. Jadi kalau kita punya dendam, lalu kita mati, dendam itu ke bawah loh perasaan itu. Emosi gitu, kemarahan. Ketika kita mati masih ada tuh emosi yang sama gitu loh, bukan emosi yang berbeda. Jadi jiwa itu akan terus-menerus dibawa. Lalu sensasi, imajinasi, memori, keinginan, kehendak, kemauan, konsep, persepsi, semua ini kita bawa terus gitu. Jiwa ini kita bawa terus gitu. Ini yang disebut sebagai akhirat itu kan, yang tanpa batas atau batin gitu. Dibawa terus. Ini aku tiga. Lalu ada aku tiga yang tadi internal, ada juga yang eksternal. Misalnya yang nggak dibawa gitu. Misalnya sebagai contoh jabatan, kepemilikan, status sosial, hubungan, keluarga, lalu kemudian intinya tuh dunia gitu, dunia kita gitu. Dunia yang selama ini di hidup ini tuh menjadi dunia kita, pekerjaan. Itu tuh nggak dibawa terus gitu. Jadi ada internal, ada eksternal. Nah, internal dan eksternal ini bergabung menjadi satu sebagai aku tiga gitu. Yaitu diri yang sebenarnya imajiner karena kita merasa itu kita gitu. Kita merasa bahwa jabatan itu saya. Begitu jabatannya selesai, langsung post-power syndrome, bener nggak? Penderitaan kan ada di situ. Kepemilikan itu saya, sehingga begitu kepemilikan itu diambil dulu, langsung sedih gitu. Terus kemudian orang yang diputusin pacar gitu, terpengaruh gitu kan. Itu yang eksternal. Yang internal tadi perasaan, tahu-tahu ada marahan, pikiran yang kalut dan sebagainya.
Jadi kita merasa bahwa inilah aku gitu loh, inilah saya gitu. Yang membuat hidup itu nggak pernah mencapai titik fitrahnya, yaitu di aku dua, yaitu kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang sejati gitu. Nah, bolak-balik mutar-mutar dari dulu tuh ya di sini. Mau bahas apapun tuh adanya di aku tiga ini gitu. Imajinasi misalnya, wah saya pengen punya imajinasi bahwa cita-cita ternyata nggak kesampaian gitu. Sedih lagi gitu, pengaruh lagi. Lalu kemudian memori masa lalu gitu, yang membuat kita tuh selalu terus-menerus dalam keadaan sedih gitu, beban. Nah ini semua terbelenggu gitu, terbelenggu, terpenjara, terbelenggu oleh kena siksa. Ya, siksa tuh di sini ya, siksa kubur. Oke. Semua ada di sini, semua siksaan, penderitaan. Dan kita ingin sebenarnya merindukan kembali ke aku dua yang mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Tapi diletakkan di pikiran gitu. Oke. Bahagia menurut pikiranku. Yaitu mendapatkan segala sesuatu sehingga ada kebahagiaan gitu. Jadi balik lagi ke objek lagi gitu, bukan ke subjek atau Bang Dame gitu kan. Nah ini yang membuat kita tuh ada di lingkaran setan kalau boleh dibilang. Keinginan, segala sesuatu yang ada keinginan dimasukin oleh setan tuh artinya ya dimasukin ke energi rendah, akhirnya kita nggak bahagia lagi gitu, nggak tenang lagi, nggak damai lagi gitu. Hidup itu tentang ini sebenarnya gitu. Ini cerita sinetron kehidupan yang nggak habis cerita ini ya, aku tiga ya. Aku tiga. Nggak bisa. Drama, Drama semua. Drama. Iya. Drama semua. Tujuan hidup aja diletakkan di konsep pikiran, perasaan, emosi gitu-gitu. Termasuk Bahkan dia punya Tuhan ya. Tuhan, nah saya baru mau ke sana. Tuhan itu yang selama ini konsep Tuhan kita, itu Tuhan yang ada di dalam pikiran, perasaan, emosi, imajinasi, persepsi dan sebagainya gitu. Dogma gitu. Doktrin. Adanya di sini semua gitu. Berarti kita punya terminologi Tuhan aku satu, Tuhan aku dua gitu ya. Iya. Ya kan? Benar. Karena Tuhan di aku satu itu kan kalau kita bicara yang menciptakan, yang diciptakan, yang di aku tiga bukan menyembah Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang dia ciptakan. Betul. Itu ya? Lewat pikiran. Yang dia maknai. Dimaknai oleh aku tiga. Alright. Yang dibilang Nietzsche itu udah mati Tuhan. Dia bilang Tuhan itu di sana. Ya. Tuhan itu nanti ketemunya. Yes. Itu kan semua ada di aku tiga. Ya. Aku tiga ini kan semua tuh either kemarin atau nanti gitu. Ya kan, dia bahagia aja. Nanti kalau begini aku pasti bahagia gitu. Nggak pernah sadar bahwa bahagia itu sebenarnya tinggal collapsing atau meruntuhkan semua asosiasi ini nih. Saya sebut sebagai 4D itu, yaitu pertama adalah distance. Makanya saya kata-kata itu distance karena kita tuh harus menjaga jarak dari semua ini. Aku tiga itu, pikiran, perasaan, emosi, persepsi, memori, keinginan, imajinasi, konsepsi, sensasi, dogma, apa segala macam gitu. Semua ini harus dijaga jaraknya. Sehingga kenapa menjaga jarak? Dengan menjaga jarak kita bisa mengamati gitu. Ya dong. Kalau tanpa jarak kita nggak bisa mengamati dong. Ya. Mengamati segala sesuatu ini apa adanya gitu. Makanya disebut sebagai distance gitu. Lalu kemudian disassociate itu artinya apa sih? Melepaskan asosiasi ini bahwa semua di jiwa ini adalah aku gitu. Disasosiasi gitu, dilepas. Lalu disconnect, dipotong gitu. Hubungannya tuh dipotong. Entanglement belenggu-belenggu, jeratan-jeratan itu tuh dipotong gitu. Tentu saja ini bukan motong secara fisik pakai mesin potong ya, tapi dari dalam meditasi atau dalam dipotong semua, disadari gitu. Yang terakhir tuh detach, dilepaskan kemelekatan-melekatannya itu. Baru kita tuh bisa menyadari bahwa iya, aku nggak perlu itu semua gitu. Yang aku pikir aku punya ingin itu, aku pikir ini itu tuh ternyata aku yang sebenarnya nggak perlu itu gitu untuk bisa tenang, damai, bahagia. Itu.
Mungkin itu kali ya. Silakan Abu Bang Dama. Kayak gimana? Kang? Tar ya. Supaya kita ngerti dulu bahwa ternyata yang kita anggap selama ini adalah aku. Kita terjebak dengan semua akumulasi yang ternyata itu bukan sejati yang kita dapat dari external world. Entah itu nama, entah itu jabatan, entah itu apa gitu ya kira-kira ya. Kayak mungkin Bang Name didalamin lagi deh. Supaya kita... Saya ingin membuat satu penegasan di sini. Aku 3 dan aku 2. Aku 3 itu apapun yang kita anggap sebagai diri kita yang masih berubah. Come and go. Maka dia nggak bisa dipegang. Ya, misalnya hubungan kita dengan kita hidup, kita saling mencintai hidup semati gitu. Udah jelas bohong itu kan. Iya kan. Clear. Nah itu ada perjalanan kecuali kalau mereka itu sama-sama sadar ke aku 2. Karena di aku 2 itu kamu dan aku sudah tidak ada bedanya gitu. Jadi apapun yang masih berubah itulah aku 3. Itu jadi kalau boleh dalam perspektif psikologi, kita itu semua sebetulnya bipolar. Kita punya banyak diri-diri yang 3 ini. Saya sebagai ayah, associate saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai kakak, saya sebagai jabatan ini. Itu kan beragam tuh. Nah itu masing-masing punya bilik, punya emosi, punya memori, punya keinginan. Masing-masing aku 3 ini punya ragam topeng gitu. Tadi Mas Sony bagus banget menegaskan, dia ada yang di dalam, ada yang menampil di luar. Tapi ini saling terkait gitu. Aku yang di luar itu katakanlah itu berakhir setelah tubuh berakhir. Itu namanya kematian. Tetapi aku yang di dalam itu berupa memori, pikiran, itu masih bekerja. Kalau bahasa sains itu jadi energi yang belum bisa pulang gitu. Karma itu. Karma itu di situ. Nah, karena itu kalau dalam perspektif jalan yang kemarin, penting menyadari kematian dari aku 3 ini. Jadi belajar mati nih. Bagaimana caranya Aku 3 mati. Aku 3 mati gitu. Sebelum tubuh ini berakhir. Makanya tadi masuk aku 3 yang internal berarti. Aku 3 yang internal. Yang masih kan? Makanya dikasih tadi distance. Ya, distance, disassociate, disconnect, detach, baru nanti dissolve kan gitu. Ini jalan juga ini metode. Yang penting teman-teman bisa mengerti pengalamannya gitu. Nah, ciri kalau orang sudah sering sebagai aku 2 adalah dia bisa dengan jeli mawas diri, bertakwa dalam bahasa Al-Quran, mengamati aku-aku yang banyak ini tanpa terganggu. Tanpa terganggu. Dan itulah tujuan meditasi. Itulah tujuan dialog ini. Kalau teman-teman 3 fakir, aku udah bisa begitu. Waduh, selamat buat Anda, itu keren banget itu. Karena kalau sudah bisa mengamati aku-aku yang banyak ini, aku 3 itu pikirannya, perasaannya, baru kita mulai sadar bahwa untuk bahagia, untuk damai, gak perlu apa-apa. Karena saya boleh potong dikit ya, ini seru. Karena objek gak bisa mengamati objek. Hanya subjek lah yang bisa mengamati objek itu. Subjeknya adalah aku 2. Objeknya adalah jiwa. Itulah kenapa disebut Nabi Muhammad Iqra kali ya. Iqra tuh amati si objek gitu kan. Tahap awal sampai dia menyadari subjek. Ya, Iqra itu dalam sih. Maksudnya tahapan awal kenapa disuruh Iqra dulu gitu, bahwa kenali diri tuh Iqra itu adalah bahwa mana objek mana subjeknya jelas dulu gitu. Jelas dulu. Saya tambahin lagi di sini. Tadi bagus kalimatnya. Objek tidak bisa mengamati objek. Emosi, marah, dia tidak bisa mengamati. Karena dia adalah objek. Makanya kalau orang lagi emosi, tidak bisa dia nggak terkendali. Nah, karena itu, apa itu subjek? Ketika tidak bisa lagi diobjekkan. Makanya istilahnya itu, ini dia jadi bahasa filsafat juga, objectless. Istilahnya begitu, objectless. Objectless itu, maaf ya kita jam session. Objectless itu adalah ketiadaan objek pada subjek, yaitu diri sejati. Kalau kita udah balik ke aku 2, maka segala pikiran, perasaan, emosi, atau objek semua di luar kita itu, atau yang eksternal dari jabatan apa segala macam itu udah nggak ada objek itu. Makanya disebut sebagai suung atau kosong. Kosong dari mana? Kosong dari semua objek. Tapi penuh dari semua kesadaran sebagai
subjek gitu. Jadi tergantung suwung atau kosong itu dari perspektif objek, iya itu disebut sebagai kosong. Tapi di perspektif subjek dia full sadar. subjek. Gitu. Iya, itu kedamaian yang tak terkira. Ya. Oke. Itu yang menurut saya, kita juga pernah berbincang. Itu yang disebut kembali ke fitrah. Jadi fitrah tuh di aku dua. Oke. Untuk bisa ke fitrah harus lebaran dulu, leburan. Yang 7 kemarin din tadi. Iya. Lebur. Nah, kalau sudah mengerti dan menyadari aku dua ini, jadi enak menjalani hidup ini. Karena gini, begitu kita sadar, bisa mengamati, mentertawakan diri sendiri, ngapain sih kemarin gue stres amat gitu loh. Padahal di aku dua nggak perlu itu yang di-stressin itu misalnya. Itu suddenly, tiba-tiba semua beban dan tekanan di diri hidup kita itu lepas gitu. Ya. Ada nggak kira-kira cerita yang bisa dibagi Mas Suni yang bagian ini? Apa sih ketakutan terbesar manusia itu? Saya lah dulu waktu umur 30-an gitu ya. Ketakutan terbesar saya tuh mati gitu. Kalau gue mati, gue tuh mau kemana gitu? Takut banget gitu loh. Gue akan ngadapin neraka yang Neraka aku 3 ya. Aku 3 itu soalnya dominan. Nah, begitu sekarang udah tahu gini, ya neraka mah di aku 3 sekarang gitu. Yes. Nggak usah ketakutan nanti ada neraka gitu habis mati gitu loh. Dan ketika kita mati kan, ya si jiwa sama aku duanya tetap ada. Berarti aku bisa tahu nih sekarang gimana nih kelanjutannya setelah hidup ini gitu loh. Gitu. Jadi ketakutan yang terbesar tuh tiba-tiba lenyap gitu. Dan ketakutan itu adalah emosi dan perasaan yang ada di aku 3 gitu. Gitu. Jadi hidup itu lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran gitu. Ngapain mesti khawatir, karena semua itu adalah saat ini gitu. Ketika sudah mengalami aku dua itu, ternyata ketakutan itu ada di aku 3. Nerakanya, siksa kubur. Makanya selalu dibilang di jiwa kan, disiksanya bukan di roh. Bukan. Nah, ketika sudah mengalami itu jadi berubah total kan memahami dogma-dogma itu selama ini. Saya mau nanya deh, surga dan neraka ada di aku 3 apa aku 2? Aku 3. Aku 3. Iya. Surga juga di aku 3. Iya. Di aku 1, aku 2, aku 1, surga tuh neraka itu nggak ada. Oke. Ya mungkin kenapa di bawah surga dulu baru nyari ridho kali ya. Iya. Surga ridho gitu. Kan dibilang Kalau ayo. masih pakai istilah surga di aku 2, itu adalah menatap dia aja gitu. Iya, dia di aja. surga lah. Itu kan ada kisahnya tuh, puncaknya surga itu adalah Al-A'raf. Iya, puncaknya surga adalah bukan lagi kenikmatan selama ini divisualisasikan, digambarkan, tapi ya istilahnya itu menatap wajah Tuhan, itu kan sebenarnya subjek gitu. Nggak ada yang lain. Nah, di kehidupan kita sekarang sebagai yang terbatas tubuh dan diri yang internal itu, kita udah mencicipi itu. Oke. Kalau sudah mencicipi itu kan jadi kehidupan ini nggak ada akhirnya. Fiha abada ya. Abada, iya. Jadi bako udah. Nah, kapan kita bisa mengerti, merealisasikan kebahagiaan di aku 2? Di roh itu. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan pada objek. Karena mencari kebahagiaan pada objek itu bisa macam-macam ya. Objek yang fisik sama tangible gitu. Intangible sama tangible. Nah, kelelahan itu membuat kita tanda petik terpaksa berbalik arah. Itu kan yang kita bahas kemarin, sirot. Ya kan? Atau sebelumnya itu din itu total surrender. Islam baru dapat sirot. Setelah dapat sirot, jadi mengerti nih ya penjelasan elaboratif yang kita bagi 3 ini. Aku 1, aku 2, aku 3 gitu. Dan seluruh, nah psikologi menurut saya nih Mas Suni bisa kita kolaborasi, itu sebetulnya mengenal aku 3 ini. Aku 3, iya. Iya. Tapi dia bicara ego kan. Bicara ego. Begitu sudah mulai bicara aku yang tidak berubah kayak Gustav Jung, dia mulai icip-icip ada aku 2 gitu. Gustav Jung begitu, Sigmund Freud itu banyak bicara. Di 3. Benar sih, aku 3 ini
faktanya banyak kan. Apa yang disebut gue masa lalu, gue disakiti dulu, itu kan drama dari aku tiga. Dan kalau ketemu sahabat yang cerita seperti itu Mas Sony, ya diajak ngomong dulu tuh, nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke aku tiga, aku dua, karena dia cerita dulu dong kan, nggak gitu kita langsung direct gitu, sirot gitu. Saya mau bahas tadi mengenai abada. Abada ya, keabadian ya. Keabadian, apa sih keabadian itu? Keabadian itu adalah segala sesuatu itu ya saat ini. Itulah keabadian. Ketika kita sudah ada di aku dua, dia nggak punya memori atas yang lalu dan nggak punya imajinasi atas yang akan datang. Betul. Semua is becoming now. Eternal now ya. Eternal now. Jadi keabadian itu artinya semua waktu jadi kolaps dan menjadi saat ini gitu. Nah, ketika kita ada di aku dua di mana semuanya menjadi saat ini, dan di sini nggak ada di sana kan. Ketika kita ke sana kan jadi di sini juga. Iya. Itu diri yang terbatas lagi. Di sana, di sini, di mana-mana gitu. Ya jadinya bahagia abadi, eternal gitu. Ketenangan, kedamaian yang abadi gitu. Because sebetulnya bukan mencari kebahagiaan kan, tapi ngelepasin aku tiga, otomatis bahagia gitu nggak sih? Iya, betul. Iya kan? betul. Mengenali kebahagiaan yang udah ada. Tapi Cuman ketutup aja kan. Aku tiga diselubungi Iya. Jadi orang kafir oleh gitu aku. kali. Oh, langitnya di situ tapi ditutupin awan. Oke. Langitnya tetap di situ tapi karena ditutupi awan, wih gak ada langit nih. I'm here kata langit gitu. Kayak gerhana matahari deh. Oke. Mataharinya kan tetap ada. Ketutupan bulan. Waktu gelap nih, emang matahari nggak ada. Tapi kita ngelihat dari persepsi yang beda gitu, sehingga jadi gelap gitu. Padahal matahari kan tetap bersinar gitu. Mas Sony, Itu kegelapan namanya. coba kita elaborasi bagaimana aku dua memandang fenomena hidup. Iya, jadi ketika kita kemudian sadar dan bisa menarik jarak dari aku tiga, nggak menjadi bagian dari aku tiga. Makanya saya pertama kali kata-kata itu distance gitu. Itu kita bisa tiba-tiba sedang santai, beban lepas semua, tekanan lepas. Kita tuh tiba-tiba bisa mengenali kembali kepada fitrah, template, default, setting kita itu sebagai aku dua yang hanya merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Apa maksud sejati itu artinya bukan dalam bentuk emosi gitu, bukan emosi damai, emosi tenang, emosi bahagia, tapi benar-benar yang sejati gitu. Lalu ketika itu kita, baru dari aku dua itu nanti kita lebur ke aku satu ya. Tapi kalau udah di aku dua aja udah bagus nih. Setelah itu kita akan menjalani hidup dalam perasaan itu gitu, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, abundance. Kalau di aku tiga isinya kekurangan dulu gitu kan. Keinginan itu kan mulur terus, jalan terus. 10, 100, 1000, sejuta gitu kan. Nah begitu di aku tiga, di aku dua itu menjalani hidup tuh dengan itu tadi, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan tidak terpengaruh lagi oleh sesuatu yang come and go gitu. Come and go itu tetap akan terjadi gitu. Bukan berarti kalau orang udah hidup di aku dua tuh hidupnya jadi kaya, jadi ini, enggak masalah, ada yang datang gitu, tapi nggak terpengaruh gitu. Dan mengalami pengalaman-pengalaman itu sebagai pengalaman-pengalaman Tuhan yang harus saya alami. Sehingga ketika saya mengalami itu, saya mengatakan, yes Allah gitu. Ya Allah, ya aku harus ngalamin ini. Udah nggak ada penolakan aja di situ. Nggak ada penolakan dan nggak ada pencarian. Itu menolak sesuatu yang terjadi dan mencari sesuatu yang nggak ada di situ di depannya. Itu udah ilahi rojiun berarti kan? Sampai kan? Belum sampai sih. Itu baru sampai ke aku dua. Nanti lebur ke aku satu ada lagi gitu. Iya. Nggak maksud aku ketika kita mencari gitu ya, bahwa nanti, tapi padahal inti dari sampainya kita dalam step ini adalah dari 3 ke 2 itu bahwa disitulah berjumpa lah, quote and quote ya. Perjumpaan denganku itu kan maksudnya kan. Betul. Dan pada saat seperti itu intens,
baru bisa dimengerti kata-kata dalam tradisi Islam hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup Allah bagiku. Jadi kalau misalnya ada orang mewiridkan itu sebagai kata-kata, itu dia masih merasa kekurangan. Itu yang ngomong masih aku 3. Itu adalah ungkapan dari aku 2. Benar-benar cukup Allah bagiku. Tapi ini Mas Sony, Kang Abu, yang mau saya elaborasi adalah supaya sahabat-sahabat 3 fakir jadi ngelihat praktikal. Mereka yang sudah bersaksi terhadap aku 2, maka dia akan mengalami ketenangan itu, tidak perlu apa-apa gitu. Nah, pada waktu dia menampil sebagai aku 3, karena kita ketemu orang harus pakai persona gitu, pakai identitas yang terbatas kan gitu, seperti kita di sini. Tapi pada waktu dia berkomunikasi itu selalu sumbernya itu dari aku 2, bukan dari aku 3 itu lagi. Iya, betul. Jadi dia berkata-kata ya mengikuti petunjuk aja. Apapun, bahkan berniat pun, berkehendak, berimajinasi, mengingat. Nah, dalam konteks itu seluruh aktivitasnya jadi zikir gitu. Atau meditatif gitu. Seluruh aktivitas dan apa yang terjadi di aku 3-nya menjadi pengalaman Tuhan. Dia meniadakan aku quote and quote yang 3-nya nggak ada, ya udah. Iya. Pada saat dia menampil di publik misalnya sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, dipuji banyak orang, dia senyum aja. Dia nggak ambil itu gue gitu. Karena kalau gue nggak dipuji orang, jatuh lagi ke penderitaan. Nah, iya betul. Karena sebetulnya si fakir itu dari 2 ke 3 tuh bisa tahu-tahu disorientasi dan asosiasi itu kembali. Ada satu cerita gini ya. Ada seorang ayah bicara sama anaknya. Di dalam diriku ini ada 2 serigala yang lagi berperang kan. Yang satu jahat, yang satu baik gitu. Lalu anaknya nanya, mana yang menang? Yang engkau beri makan gitu, kira-kira gitu. Jadi yang diberi makan tuh aku 2 atau aku 3 gitu. Kalau kita ngasih memberi makan pikiran, perasaan, emosi, sensasi, imajinasi dan sebagainya terus menerus, maka itu yang menguat. Itu yang menang. Oke. Nah, sementara kalau kita collapsing atau meruntuhkan semua yang ada di aku 3 ini dengan cara 4D tadi, maka kita akan terus menerus berada di aku 2 gitu. Nah, ini semua sebenarnya kita tuh cuma ngomongin apa-apa yang udah ada. Bukan memberi pengetahuan baru. Basically cuman kita amnesia aja rame-rame. Jadi mengenal, recognizing itu apa? Mengenali gitu. Bukan menemukan. Betul. Menemukan tuh tadinya hilang. Ini nggak selalu ada, tapi ketutup. Tapi nggak selalu hadir. Nggak selalu hadir, yes. Aku 2 itu selalu ada, tapi nggak selalu hadir gitu. Jadi kita mau cuma ngingetin, termasuk saya sendiri gitu, bahwa bukan berarti saya udah gitu ya, tapi ada loh ini gitu loh. Dan menariknya malah kita mencari-cari, bahkan kadang-kadang ikut spiritual ini itu gitu kan. Kemudian kita diperkenalkan metode gini gitu untuk sebenarnya menemukan sesuatu yang udah selalu ada gitu. Kan menarik ya? Iya. Bayarnya mahal lagi. Terus yang ngajarnya nggak bikin sadar lagi. Nggak nyampe. Kalau burung tuh mau terbang dipegangin terus gitu. Kakinya. Oke, Mas Sony, Bang Damai, ini gonna be fun. Dan kita kan akan relax dan santai ya untuk bahas ini. Dan mungkin kita penting banget juga untuk membumikan atau merealisasikan gimana sih si progressing 3 ke 2 atau nanti bahkan perjalanan ini 2 ke 1 supaya ada terjadi applicable dalam keseharian gitu kira-kira. So teman-teman, sahabat 3 fakir, semoga obrolan ini lebih memperjelas ya, balik lagi ya, bahwa mungkin kalau ada kata-kata di awal ya sering kita sebut man arafah nafsah, nafs loh di situ untuk mengenali si aku 3 gitu. Maka kalau aku 3-nya dikenali, fakot arafah robah, naik 1 level kita mengenali aku 2. Nah, pencarian jati diri lah atau mengenal diri lah, saya rasa kita mulai menyadari bahwa aku mulai bukan namaku, aku mulai bukan pikiranku, dan seterusnya yang senantiasa perjalanan itu akan membawa kita menuju kepada aku 2 dan pada akhirnya kembali kepada aku 1. Terima kasih.